Saat aku hampir mati di usia 70 tahun, aku memaksakan senyum terakhirku pada istriku, Lin Wanxin. Selama 50 tahun pernikahan. Apakah kau pernah mencintaiku barang sehari? Melihat keraguannya, aku sudah tahu jawabannya. Aku menatap dengan pasrah, lalu pada keturunanku dan Lin Wanxin, akhirnya aku berkata, jika semuanya bisa terulang, aku tidak akan pernah ingin mencintaimu lagi. Setelah berkata begitu, aku menutup mata dan kehilangan kesadaran. Saat terbangun lagi, aku mendapati diriku kembali ke 3 bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Saat aku sudah bertekad untuk tidak mendekati Lin Wanxin lagi di kehidupan ini, keesokan harinya dia pindah sekolah ke kelasku dan bersikeras duduk di sampingku. Aku secara refleks menggeser kursiku menjauh, ingin menjauh darinya, tapi dia langsung menarik kerah bajuku. Dia tersenyum jahat padaku, "Chen Yan, kenapa kau mati begitu cepat di kehidupan sebelumnya?" Pertanyaan yang kau tanyakan padaku, aku belum sempat menjawabnya. Mungkin karena keinginan kuatku sebelum mati di kehidupan sebelumnya. Aku benar-benar bereinkarnasi. Aku membiasakan diri dengan tubuh muda ini, lalu melihat sekeliling pada teman-teman sekelas yang serius mendengarkan pelajaran. Ini bukan mimpi. Karena takdir memberiku kesempatan ini, maka di kehidupan ini aku tidak akan pernah mendekati Lin Wanxin lagi. Di kehidupan sebelumnya, karena perusahaan keluarga Lin mengalami kesulitan, keluarga Lin mengusulkan perjodohan denganku untuk bekerja sama dengan perusahaan keluargaku. Lin Wanxin terkenal sebagai gadis jenius di SMA pertama, setara dengan ratu sekolah, sedangkan aku adalah tipe siswa yang duduk di deretan belakang dekat jendela dan selalu gagal ujian. Nilaiku 300, setelah lulus aku mengikuti peraturan keluarga untuk magang di perusahaan keluarga, lalu mengambil alih posisi ayahku. Karena Lin Wanxin cantik dan pengertian, ayahku dengan senang hati menyetujui pernikahanku dengannya, dan aku pun sangat setuju. Tapi saat itu Lin Wanxin sudah memiliki orang yang disukai. Keluarga Lin memisahkan mereka secara paksa dan menjodohkannya denganku. Jadi, setelah menikah, Lin Wanxin tidak pernah bahagia. Tidak peduli seberapa baik aku padanya, apapun yang aku lakukan. Dia tidak pernah memberiku senyuman. Karena beberapa tahun kemudian, skala perusahaan keluarga Lin akan membesar di luar dugaan. Keluarga Chen juga ikut menuai banyak keuntungan, jadi bekerja sama dengan keluarga Lin tidak masalah. Aku tidak akan mengganggu. Hanya saja tidak perlu keluarga Lin menjual anak perempuanku. Di kehidupan ini, yang perlu aku lakukan adalah fokus belajar. Menebus penyesalan kehidupan sebelumnya, dan menggunakan pengetahuan yang terkumpul selama 50 tahun ke depan untuk mewujudkan keinginan ayahku agar produk perusahaan bisa go internasional. Jadi, selama waktu sebelum ujian masuk perguruan tinggi, aku belajar seperti orang gila. Teman-teman sekelas melihatku berubah seperti orang lain. Mereka agak terkejut. Kau tidak main basket lagi setelah kelas? Kau juga tidak pergi ke toilet untuk merokok? Kau kerasukan setan? Aku tersenyum dan berkata, aku kembali dari 50 tahun ke depan. Di kehidupan sebelumnya, tidak lulus ujian masuk universitas negeri menjadi penyesalan, jadi aku harus menebusnya. Tentu saja teman sebangkuku menganggapku gila. Setengah bulan kemudian, ayahku menelepon menyuruhku pulang lebih awal setelah sekolah. Hei, Yanzi, pulanglah lebih awal setelah sekolah. Malam ini ada tamu. Di jalan, belilah hadiah yang disukai perempuan. Aku tahu keluarga Lin akan datang. Lin Wanxin datang. Di kehidupan sebelumnya, aku pikir kami masih siswa SMA, jadi lipstik atau tas tangan mungkin tidak cocok. Jadi aku susah payah membeli beberapa kantong besar hadiah, mulai dari boneka besar, mainan, hingga kerajinan tangan, semuanya ada. Tapi Lin Wanxin hanya meliriknya sekilas dan berkata, kekanakan, jika aku harus bersama orang sepertimu. Sulit membayangkan betapa sulitnya hidupku. Jadi di kehidupan ini, aku tetap membeli beberapa kantong besar, tapi lebih kekanakan lagi. Mobil-mobilan, putri Barbie, mobil remote, dan sebagainya, hampir semuanya mainan anak-anak. Aku membawa beberapa kantong besar hadiah pulang ke rumah. Saat melihat Lin Wanxin yang berusia 18 tahun lagi, aku masih tertegun sejenak. Dia tetap dingin dan cantik, memancarkan aura bangsawan. Ayahku melihatku pulang. Melihat banyak barang di tanganku, dia segera mengedipkan mata padaku, lalu pura-pura tidak tahu dan berkata, "Nak, ini pertama kalinya kau bertemu Xiao Wan, dan kau membawakannya begitu banyak hadiah. Kenapa dulu kau tidak pernah seserius ini padaku?" Aku malas menghiraukannya, langsung membawa beberapa kantong besar ke ruang tamu. Melemparkannya sembarangan, mainan-mainan berjatuhan di lantai. Aku mengelap tangan dan berkata pada Lin Wanxin yang berwajah dingin itu, "Nih, ayahku minta ku bawakan hadiah untukmu. Waktunya mepet, jadi ku beli di pinggir jalan. Kalau tidak, aku akan beli di supermarket besar, kualitasnya lebih baik." Ayahku melihat mainan-mainan anak usia 3 tahun bertebaran di lantai, marah dan mengambil sendok kayu untuk memukulku, tapi aku tidak takut. Di kehidupan sebelumnya aku berusia 70 tahun, ayahku sekarang belum genap 40 tahun. Sebenarnya akulah yang lebih tua. Aku merebahkan diri di sofa, menyilangkan kaki, mengubah ekspresi. Berkata dengan nada seperti saat aku menegur cucuku di kehidupan sebelumnya. Sudah sebesar ini, tidak punya sikap seperti orang dewasa. Tidak sopan. Ayahku, Lin Wanxin, dan orang tuanya, semuanya tercengang. Beberapa saat kemudian,
Ayahku tersenyum canggung. Yah, begini. Hubunganku dengan anakku sangat akrab. Biasanya kalau tidak ada orang luar, kami bicara seenaknya, jadi dia tidak menganggap kalian sebagai orang luar. Mendengar itu, orang tua Lin Wanxin tersenyum lebar. Hanya Lin Wanxin yang tetap memasang wajah masam. Ayahku tidak berkata apa-apa. Dia mengira di kehidupan ini aku masih mau menjadi satu keluarga dengannya. Di kehidupan ini, aku tidak ingin menyia-nyiakan 50 tahun dengan seseorang yang tidak mencintaiku. Aku berjalan mendekatinya dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak suka hadiah yang kubelikan, aku akan pergi bermain sendiri. Sambil berkata begitu, aku bersiap menyimpannya, tetapi dia merampas satu boneka Barbie putri dari tanganku. Untuk pertama kalinya, dia menunjukkan senyuman yang belum pernah kulihat sebelumnya dan berkata, "Terima kasih." Aku sangat terkejut, dia tersenyum padaku. Mustahil. Ini pertama kalinya dia tersenyum padaku selama 50 tahun aku mengenalnya. Mungkinkah dia bukan Lin Wanxin? Siapa yang merasuki tubuhnya? Atau mungkin boneka Barbie putri ini benar-benar menyentuh hatinya. Aku malas memikirkannya. Tidak peduli siapa dia, di kehidupan ini aku tidak akan punya hubungan apapun dengannya. Aku langsung mengulurkan tangan dan merebut kembali boneka Barbie putri itu, lalu berkata dengan wajah dingin. Maaf, boneka Barbie putri ini kubelikan untuk diriku sendiri. Selebihnya untukmu. Mereka semua bingung. Ayahku tidak bisa menahan diri untuk memarahiku karena gila. Karena hari ini aku sangat aneh. Awalnya kukira ini akan membuat Lin Wanxin marah. Lalu membuat kami putus hubungan sampai mati. Tak kusangka, dia memegang mainan-mainan yang kubelikan itu. Dan di wajahnya samar-samar ada sedikit senyuman. Di kehidupan sebelumnya, aku memberinya barang-barang itu. Ayahku dan orang tuanya, satu masuk ke toilet, tapi aku tidak peduli. Meskipun dia tidak bicara, aku tahu hatinya sangat menolak, karena dia punya seorang teman masa kecil yang tumbuh bersama, 1 tahun lebih muda darinya. Sebelumnya aku dengar, Lin Wanxin berencana setelah lulus SMA akan mengaku pada teman masa kecilnya. Kemunculanku menghancurkan mereka. Jadi kali ini, biarlah aku menyempurnakan kalian. Semoga di kehidupan ini tidak ada urusan lagi dengan Lin Wanxin. Sampai tengah malam, ketika keluarganya bertiga hendak pulang, aku tidak menyangka dia akan membawaku pulang. Ayahku dan orang tuanya, satu masuk ke toilet. Tapi aku tidak peduli. Meskipun dia juga tidak bicara, sampai tengah malam. Ketika keluarganya bertiga hendak pulang, aku tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Ayahku menarikku untuk mengantar mereka ke pintu. Lin Wanxin tiba-tiba bilang tasnya tertinggal, jatuh di sofa. Ayahku menyuruhku membantu mengambilnya. Dengan enggan aku mengambil tasnya dan memberikannya padanya. Dia berkata padaku dengan nada datar. Terima kasih. Dia masih bisa mengucapkan terima kasih padaku, ini benar-benar lelucon terbesar yang kudengar sepanjang 2 kehidupanku. Ekspresiku dingin, tidak menghiraukannya, lalu berbalik ke kamar. Di belakangku kudengar ayahku terus menjelaskan, anak ini akhir-akhir ini sedang tidak mood. Biasanya tidak begini. Jangan sampai pengaruhi perjodohan kita berdua. Keesokan harinya aku pergi ke sekolah seperti biasa. Baru setengah jam pelajaran, wali kelas bilang hari ini ada murid baru. Lalu orangnya datang, aku langsung tercengang. Karena murid baru itu adalah Lin Wanxin. Wali kelas memperkenalkan secara singkat. Lalu menyuruh Lin Wanxin duduk di baris pertama, karena nilai Lin Wanxin sebelumnya termasuk teratas di sekolah menengah nomor 1. Tak disangka Lin Wanxin menggelengkan kepala, lalu langsung berjalan ke arahku, mengulurkan tangan padaku dan berkata dengan sopan. Bertemu lagi. Boleh aku duduk di sebelahmu? Aku tertegun. Dia bicara padaku. Belum sempat aku berpikir, ku dengar Lin Wanxin bertanya lagi. Chen Yan, boleh aku duduk di sebelahmu? Guru saat itu juga datang. Cepat-cepat berkata padanya, Chen Yan adalah siswa paling bodoh di kelas, jangan duduk dengannya. Duduklah dengan ketua kelas. Nilai ketua kelas nomor 1 di sekolah, kalian bisa belajar bersama dan saling melengkapi. Aku tidak marah setelah mendengarnya, karena itu memang kenyataan. Lin Wanxin menolak kebaikan wali kelas. Terima kasih atas niat baiknya, tapi aku akan duduk dengan Chen Yan. Aku kenal dia. Wali kelas mengernyitkan dahi, lalu melirikku. Kamu jangan sampai memengaruhi belajarnya. Nilai Lin Wanxin bisa bersaing untuk jadi juara, bukan seperti kamu yang paling bodoh. Di kehidupan sebelumnya, meskipun Lin Wanxin bukan juara, dia adalah peringkat ketiga. Dia menjadi peringkat ketiga karena tahu akan dijodohkan dengan keluargaku, yang menghancurkan hubungannya dengan teman masa kecilnya. Sehingga performanya menurun. Makanya wali kelas menganggapnya sebagai harta karun. Jika Lin Wanxin jadi juara, wali kelas pasti langsung jadi terkenal, nilainya naik, wibawanya di sekolah melonjak. Tapi semua itu tidak ada hubungannya denganku. Di kehidupan ini aku hanya ingin lulus universitas, belajar keuangan dengan baik, lalu memanfaatkan pengalaman 50 tahun di kehidupan sebelumnya untuk membuat keluargaku naik level. Memikirkan itu, ekspresiku tetap datar. Aku langsung mengulurkan tangan untuk menutupi kursi di sebelahku. Aku juga tidak kenal sebelumnya. Tapi dia segera pulih. Menjadi sikap angkuh dan sok ku kenal. Dia langsung meletakkan tasnya di atas meja. Kemudian dia mendorong tanganku dan duduk dengan keras. Kursi ini bukan milik keluargamu,
Aku bisa duduk dimanapun aku mau. Wajahnya itu sudah aku hadapi selama 50 tahun. Sekarang setiap kali melihatnya, hatiku terasa sangat tidak nyaman. Aku tidak tahu bagaimana bisa bertahan 50 tahun di kehidupan sebelumnya. Aku langsung membanting buku di tanganku ke meja. Itu membuatnya terkejut. Baiklah, duduklah dimanapun kau mau. Aku tidak punya hak untuk ikut campur. Setelah berkata begitu, aku membereskan tas sekolahku dan mengambil barang-barangku. Langsung berjalan ke tempat di samping tempat sampah. Di sini, karena bertahun-tahun menumpuk sampah, ada sedikit bau. Ada satu kursi, tapi biasanya dipakai untuk meletakkan barang-barang. Aku langsung mendorong barang-barang itu. Meletakkan tasku di atasnya, lalu mengambil bola basket di lantai, dan melambai ke arah beberapa jagoan di bangku belakang dekat jendela. Mereka langsung mengerti, segera mengikutiku kabur untuk bermain bola. Sementara dari dalam kelas terdengar kemarahan wali kelas. Sepanjang pagi aku malas pergi ke kelas. Bermain basket dengan mereka sampai siang. Saat tengah hari, setelah menyelesaikan pertandingan terakhir, aku hendak membeli air dingin. Tiba-tiba sesosok bayangan berjalan mendekat dan menyelipkan sebotol air padaku. Ini untukmu, tanpa es. Setelah olahraga, sebaiknya jangan minum yang dingin. Beberapa teman sekelas menatapku dengan licik, tersenyum geli. Kakian, tidak kira pesonamu sebesar ini, kami iri, bro. Ya, apalagi air tanpa es, benar-benar perhatian. Ceritakan dong, kapan kami bisa minum air seperti itu? Aku menatap mereka dengan tajam. Jangan ngawur, kalau tidak lain kali kepala kalian akan kudang dari jauh. Tinggiku 180 cm dan aku anggota tim basket, jadi melakukan dang tentu bukan masalah. Lalu aku menatap Lin Wanxin. Ekspresiku kembali dingin. Tidak usah, aku biasa minum yang dingin. Siswa Lin, meskipun keluarga kita punya kerja sama bisnis, tapi soal perjodohan yang dibicarakan ayahku, lupakan saja. Aku tahu kau punya teman masa kecil yang hubungannya sangat baik, kau sangat menyukainya, dan aku juga tidak tertarik padamu. Jadi kita tidak perlu saling mengenal. Urusan ayahku akan kuurus, tidak akan memengaruhi kerja sama bisnis kedua keluarga. Dengan begitu baik untuk kita berdua. Setelah berkata begitu, aku mengembalikan air di tanganku padanya, lalu mengambil bola basket dan pergi. Lebih baik segera membuat batas yang jelas daripada terus terlibat kusut, seperti kehidupan sebelumnya yang mati tanpa status. Karena jarak sekolah ke rumah tidak jauh, hanya kurang dari 20 menit, jadi biasanya aku pulang untuk makan siang dan istirahat. Sampai di halte bus, aku baru hendak naik, Lin Wanxin berlari kecil tergesa-gesa dari kejauhan. Wajahnya pucat, dia menarikku. Aku tahu dia marah karena aku baru saja menolak airnya, lagi pula di kehidupan sebelumnya begini. Dari pernikahan sampai aku meninggal di usia 70, setiap kali ada sedikit saja yang tidak sesuai keinginannya, atau sekali aku menolaknya. Dia langsung marah. Tapi di kehidupan ini, dia bukan lagi istriku, bukan juga kekasihku. Aku tidak akan lagi memanjakannya. Aku hendak melepaskan tangannya dengan keras, tapi tak kira kekuatannya tiba-tiba bertambah besar. Dia mendorongku ke papan halte bus, kedua tangannya memegang pundakku, dan berkata dengan nada sedikit mengeluh. Lin Wanxin juga kembali terlahir. Melihatku diam terpaku tidak bicara, Lin Wanxin melanjutkan. Chenian, aku istrimu. Di kehidupan sebelumnya kita menikah 50 tahun. Kau tidak tega bicara keras padaku. Di kehidupan ini, katakan, dari kemarin sampai hari ini. Berapa kali kau sudah memarahiku? Melihat matanya berkaca-kaca dan sedikit sedih, aku mengerutkan kening. Dia benar-benar juga terlahir kembali. Tapi, dari pertemuan pertama kemarin, sampai perilakunya hari ini, sama sekali tidak seperti Lin Wanxin di kehidupan sebelumnya yang dingin padaku. Malah seperti anak perempuanku seumur hidup, malah seperti kepribadian Lin Wanxin. Di masa muda dia adalah ratu bisnis, di usia tua juga kepala keluarga. Dijuluki Nenek Lin, pengaruhnya di luar jauh lebih besar dariku. Jangan bicara tentang dia bersedih di depanku. Bahkan jika menderita kesulitan, dia tidak mungkin mengatakan satu kata pun lebih padaku. Aku tidak mengerti. Jangan malas memikirkannya. Karena sama-sama terlahir kembali, lebih baik masing-masing menebus penyesalan masing-masing. Dia di kehidupan sebelumnya, teman masa kecilnya dipisahkan, dipaksa menikah denganku oleh keluarganya, tidak bahagia seumur hidup. Aku di kehidupan sebelumnya menikahi wanita yang tidak mencintaiku. Ayahku kelelahan karena urusan perusahaan, dan akhirnya nasibku. Selain mati dengan penyesalan, juga karena tidak menyelesaikan wasiat ayahku, membuat produk perusahaan mendunia, aku pun menyesal seumur hidup. Aku menatap Lin Wanxin dengan wajah serius. Lin Wanxin, karena kau juga terlahir kembali. Itu lebih baik lagi. Di kehidupan ini aku tidak akan menghalangimu dengan teman masa kecilmu. Kau juga tidak perlu mendekatiku demi kerja sama keluargamu. Di kehidupan sebelumnya kau menikah ke keluargaku. Bertahun-tahun tinggal, kau juga tahu aku dan ayahku bukan tipe seperti itu. Lagi pula di kehidupan sebelumnya kau adalah ratu bisnis. Pengetahuan yang kau kuasai bahkan tanpa bantuan keluargaku sudah cukup untuk membuatmu bersinar lagi di kehidupan ini. Setelah mengatakan itu, aku menarik napas.
Aku telah mencintai wanita ini selama 50 tahun. Melepaskannya memang terasa sedih, tapi setelah mengalami keputusasaan sebelum mati di kehidupan sebelumnya, aku tidak mungkin mencintainya lagi. Setelah berkata begitu, aku berbalik untuk pergi. Saat itu, seseorang mengendarai skuter hantu. Berhenti di depan kami. Orang di atas skuter hantu itu melepas kacamata hitamnya dan tersenyum kecil pada Ling Wanxin. Kak Wanxin, aku datang menjemputmu. Katanya kau pindah sekolah, membuatku harus ekstra setengah jam setiap hari menjemputmu. Aku kenal orang di atas skuter hantu itu. Dialah teman masa kecil Ling Wanxin, bernama Wang Ziteng. Keluarganya memulai bisnis pabrik elektronik, tapi kemudian rugi banyak. Pabriknya juga tidak begitu maju, tapi masih lebih kaya daripada keluarga biasa. Wang Ziteng karena pabrik ayahnya tidak stabil. Lama-lama ayahnya jarang memperhatikannya, jadi dia bergaul dengan preman-preman sosial dan menjadi pemuda hantu. Namun dia tetap baik pada Ling Wanxin, tidak menyeret Ling Wanxin ke dalam masalah, sehingga dia tidak menjadi gadis hantu. Mungkin di mata Ling Wanxin, inilah alasan dia selalu mengingat Wang Ziteng. Dia sudah menjadi pemuda hantu. Namun tetap tidak tega menyakiti Ling Wanxin, membuatnya menjadi gadis nakal di masyarakat. Saat itu aku belum kenal dengan Wang Ziteng. Tapi aku juga tidak ingin kenal. Setelah menatapnya sekilas, aku berbalik dan pergi. Dari belakang terdengar suara Ling Wanxin menghentak-hentak kaki karena cemas. "Chen Yan, kau brengsek." Saat sampai di persimpangan menunggu lampu merah. Tanpa sengaja aku menoleh ke belakang dan melihat Ling Wanxin naik ke skuter hantu Wang Ziteng. Aku tidak lagi merasa sayang padanya sedikit pun. Dia akhirnya tetap naik ke kendaraan teman masa kecilnya. Aku memandang matahari yang terik, menyilaukan hingga air mataku jatuh. Apa yang namanya cinta seiring waktu dan hidup bersama? Semua itu omong kosong. Aku mencintainya dengan sepenuh hati selama 50 tahun, lalu terlahir kembali. Perasaan selama 50 tahun pun kalah dengan teman masa kecil. Sampai di rumah aku cuti beberapa hari, tidak ingin pergi ke sekolah melihatnya. Ayahku memang marah, tapi dia tidak bisa melawanku. Karena ibuku sudah meninggal lebih awal. Dia masih sangat menganggapku sebagai anak satu-satunya. Biasanya selalu menurutiku. Setelah istirahat beberapa hari, aku bilang pada ayahku ingin pindah sekolah. Ayahku memandangku dengan kaget, ini sebentar lagi ujian nasional. Pindah sekolah apaan? Lagi pula tunanganmu sengaja pindah dari SMA 1 untuk satu kelas denganmu. Sekarang kau pindah sekolah, bagaimana dengannya? Aku sengaja melambaikan tangan dengan tidak sabar. Kapan aku setuju? Ayah, aku bilang, aku tidak suka dia. Lagi pula dia sudah punya orang yang disukai, bukan aku. Memaksakan buah yang tidak manis. Jika kau terus memaksaku, aku akan pergi mencari ibuku. Setiap kali aku menggunakan ibuku untuk mengancam ayahku. Semuanya masih berguna. Kali ini pun sama, dia hanya bisa menyetujuiku. Baik, baik, tenang dulu. Aku akan menghubungi sekolah untukmu. Aku baru tersenyum pada ayahku. Inilah ayahku yang baik. Tenang, asal pindah sekolah, anakmu bisa masuk universitas ternama. Lalu di universitas, belajar keuangan dengan giat, pulang untuk membantu ayah membangun karir. Ibu di surga akan memberkati kita ayah dan anak, agar terus maju. Ayahku sangat terharu. Dia memelukku dan menangis lama. Tapi keesokan harinya, ayahku sudah menjualku. Lin Wanxin datang ke rumah. Dia mendorong pintu kamarku begitu saja, aku masih tidur. Mata aku terbuka setengah sadar. Melihatnya dengan lihai berjalan ke jendela, membuka tirai. Cahaya matahari langsung masuk, menyilaukan mataku. Aku berkata dengan sedikit marah. Lin Wanxin, kau gila? Ini rumahku, kau seenaknya masuk ke kamarku. Mau apa? Lin Wanxin menyilangkan tangan, menatapku, dan berkata dengan santai. Aku sudah tinggal di sini 50 tahun, ini juga rumahku, kamarku. Dia masih dengan nada seperti kehidupan sebelumnya. Dia langsung membuka lemariku, mengeluarkan pakaian yang biasa kupakai. Dan pakaian dalam. Lalu dia membuka selimutku. Karena aku suka tidur tanpa busana. Tubuhku langsung terbuka di depannya. Aku buru-buru menutupi dengan pakaian. Lin Wanxin, kau keterlaluan. Kebiasaan tidur ini ternyata sudah ada sejak sekarang? Aku kira kau. Enyahlah, aku berteriak. Aku tidak pergi. Kenapa? Aku sudah mengendalikanmu selama 50 tahun. Bahkan setelah terlahir kembali. Apa kau pikir bisa lepas dari genggamanku? Lin Wanxin tersenyum menatapku, membuat amarahku sangat besar. Di kehidupan sebelumnya, tak lama setelah aku menikah dengannya, aku tahu dia tidak menyukaiku, tidak punya perasaan padaku. Aku pernah mengajukan cerai. Tapi dia menolak dengan alasan hamil, dan berkata biarlah seperti ini, jalani saja. Dan surga memberinya kesempatan. Lin Wanxin, begini saja kau hanya akan membuatku jijik padamu. Membuatku perlahan membencimu. Setelah itu dia terdiam, aku pun tidak mempedulikannya lagi. Aku memakai baju dan celana sendiri. Setelah selesai, aku membuka pintu dan hendak pergi. Siapa sangka Lin Wanxin? Dia langsung memelukku dari belakang. Chen Ye, maaf. Pertanyaan yang tidak kujawab di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini aku akan menjawabmu. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan ucapannya.
Langsung kulepaskan tangannya. Kamu tidak perlu bicara. Sebelum mati di kehidupan sebelumnya, aku sudah tahu jawabannya. Mencintaimu selama 50 tahun. Aku sudah tidak sanggup mencintai lagi. Mohon, lepaskan aku. Di kehidupan ini, biarlah kita menjadi orang asing yang paling akrab. Bisa tidak? Sekarang kita masih muda, baru 18 tahun. Waktu masih panjang. Perlahan-lahan, kamu akan melupakan aku, orang yang tidak kamu cintai. Di kehidupan sebelumnya, kamu punya penyesalan, aku juga punya penyesalan. Di kehidupan ini, mari kita perbaiki penyesalan masing-masing. Bolehkah? Lin Wanxin dengan mata merah, air mata mengalir, dengan cepat menggelengkan kepala. Tidak. Kamu adalah suamiku. Perasaan 50 tahun, apa kamu rela? Aku menelan ludah dengan pahit. Mengatakan sedikit pun tidak rela, itu pasti tidak mungkin. Tapi aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Aku rela. Lin Wanxin mengusap air matanya. Kemudian dengan tatapan tegas dia berkata, aku tahu kamu tidak percaya padaku. Di kehidupan sebelumnya kamu baik padaku selama 50 tahun. Di kehidupan ini, biarkan aku yang baik padamu selama 50 tahun. Tidak peduli bagaimana aku bicara, dia tidak mau mendengar. Tapi aku tidak mungkin percaya padanya. Kita sudah kembali terlahir kembali. Bagaimana mungkin dia tidak mencarinya? Teman masa kecilnya yang baru segar, Wang Zitang. Setelah turun, ayahku melihat aku dan Lin Wanxin turun bersama, tiba-tiba tersenyum lebar. Ayo, nak, menantu, aku sudah membuatkan sarapan untuk kalian. Aku melotot tajam ke ayahku. Kemudian aku mengambil sebuah bakpao dan pergi dengan marah. Lin Wanxin juga mengambil sebuah bakpao. Mengikuti di belakangku. Aku lari dia lari, aku berhenti dia berhenti. Membuatku sangat kesal. Di kehidupan sebelumnya kenapa aku tidak menyadari dia begitu mengganggu? Selama setengah bulan penuh. Dia mengikutiku setiap saat. Seketika seluruh sekolah gempar. Semua tidak mengerti seorang siswa super jenius. Peringkat pertama di sekolah, kenapa setiap hari harus mengelilingiku? Si siswa paling belakang ini. Ada komentar yang bilang aku anak konglomerat, Lin Wanxin ingin mengikatku, semua itu tidak dihiraukan oleh Lin Wanxin. Setiap hari dia tetap mengikutiku. Sampai suatu hari Lin Wanxin tidak masuk sekolah, tanpa dia yang berceloteh di sampingku. Saya jadi santai saja. Sampai pulang sekolah dia tidak datang. Karena hari Jumat terakhir bulan itu. Akan libur 2 hari, ditambah ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Kelas lain dan saya memiliki beberapa hubungan. Teman yang sangat baik mengajakku makan bersama. Kalau tidak nanti setelah kuliah kami akan berpisah. Tidak akan ada banyak kesempatan lagi. Hari ini tanpa Lin Wanxin mengikutiku, aku dengan senang hati setuju. Mengikuti mereka ke sebuah warung makan pinggir jalan. Di sini murah dan porsinya banyak, para pelajar paling suka datang ke tempat seperti ini. Setelah selesai makan, sudah jam 10 malam. Kami berdiri di pinggir jalan untuk memanggil taksi. Tiba-tiba seorang teman menepuk pundakku. Kemudian dia menunjuk ke arah pintu hotel dan berkata kepadaku, Yan Ge, pergilah ke sana dan lihat, bukankah itu Dewi Lin Wanxin yang terus mendekatimu selama setengah bulan ini? Aku mengikuti arah yang ia tunjuk, dan melihat Lin Wanxin serta Wang Ziteng keluar dari hotel sambil bercakap-cakap dan tertawa riang. Entah kenapa, hatiku tiba-tiba terasa seperti tertusuk jarum. Selama kebersamaan ini, Lin婉欣转变很大，对我出奇的好，让我一度怀疑。5-0。他脸色一顿，随后急忙朝我跑了过来。王子腾也跟在他身后，我冷笑着的看着他。这高中都还没毕业，就这么迫不及待了。Sambil mempermainkan saya, kamu pergi ke hotel dengan teman masa kecilmu ini. Kalau aku tidak salah tebak, dia masih 18, kan? Lin Wanxin melihat ekspresi wajahku yang dingin, lalu buru-buru menjelaskan. Ayan, dengarkan aku. Lin Wanxin, apa kamu munafik? Aku sudah bilang sebelumnya, karena takdir memberimu kesempatan, sebaiknya kamu bersama dengan teman masa kecilmu ini. Kenapa harus terus menggangguku? Tepat di depanku, sebuah taksi datang. Aku menghentikannya, lalu mendengus dingin dan naik. Di dalam mobil, aku tetap tidak bisa menahan air mata. Bagaimanapun, aku telah mencintai Lin Wanxin selama 50 tahun. Sekarang melihat Lin Wanxin keluar dari hotel dengan pria lain. Meskipun sulit menerimanya dalam hati, tapi tidak ada cara. Padahal jelas ingin menjauh darinya. Kenapa terus seperti ini? Putus nyambung? Begitu sampai rumah, ayahku menyambut dan bertanya kenapa Lin Wanxin tidak pulang bersamaku. Setengah bulan terakhir, Lin Wanxin tinggal di rumahku, pergi dan pulang sekolah bersamaku. Aku menghela napas panjang, lalu berkata kepada ayahku, aku ingin pergi sebentar. Aku akan kembali saat ujian masuk perguruan tinggi. Karena nada bicara dan ekspresiku sudah menjelaskan semuanya, ayahku kali ini tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk, tidak menawarkan membelikanku tiket pesawat. Karena sesuai kebiasaannya, kalau Lin Wanxin bertanya nanti, dia pasti akan memberitahunya. Aku sendiri membeli tiket pesawat ke pantai, karena ayahku memberitahuku. Satu-satunya keinginan ibu sebelum meninggal adalah pergi ke pantai melihat laut. Di kehidupan sebelumnya, aku memenuhi wasiat ayah, menaburkan abu mereka berdua ke laut. Dan di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan ayahku meninggal begitu cepat. Jadi, hanya aku yang bisa pergi bersama ibuku.
Aku membawa kota abu ibuku, terbang larut malam ke Haikou. Aku menjelajahi semua kota pesisir. Banyak produk kosmetik yang berhubungan dengan ibuku, itulah sebabnya ayahku selalu ingin produk kosmetik keluargaku. Mendunia. Saat senja, aku duduk di pantai sambil memeluk kota abu ibuku. Menatap sinar matahari terbenam. Di kursi tidak jauh dari sampingku, duduk seorang ibu dan anak. Anak laki-laki itu tampak berusia 15 atau 16 tahun. Sepertinya sedang patah hati karena cinta monyet. Sambil menangis, dia berkata kepada ibunya, "Bu, kenapa gadis yang kusukai tidak menyukaiku? Apakah di dunia ini benar-benar ada gadis yang akan menyukai aku?" Ibunya mengelus kepalanya dan tertawa. "Bodoh. Saat ibu pertama kali melihat ayahmu, ibu masih gadis berusia 20-an. Mendengar kata-kata itu, hatiku bergetar. Air mata mengalir tak tertahankan. Jika ibuku tahu aku menderita seumur hidup, mencintai wanita yang tidak mencintaiku selama 50 tahun, pasti dia akan sangat sedih. Sekejap, aku tidak bisa menahan lagi. Air mata bercampur ingus. "Bu, apa yang kurang dari diriku? Aku mencintainya selama 50 tahun. Apakah hatinya benar-benar terbuat dari batu? Apakah orang sepertiku memang tidak pantas memiliki cinta? Bu, aku merindukanmu." Aku memeluk kota abu ibuku, air mata tak henti menetes di atasnya. Tiba-tiba, di sampingku terdengar suara tangisan. Lalu, kota abu di tanganku muncul di tangan orang lain. "Bu, tenanglah. Di kehidupan ini, aku akan merawat Chen Yan dengan baik." Aku terkejut. Menoleh, ternyata itu Lin Wanxin. Dia meraih kota abu ibuku dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Tanpa sadar aku hendak berdiri. Dia langsung memelukku sambil menangis. "Chen Yan, beri aku kesempatan, dengarkan aku dulu, oke?" Setelah aku selesai bicara, "Jika kamu masih ingin meninggalkanku, aku janji tidak akan mengganggumu lagi." Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya memeluk kota abu ibuku, menatap matahari yang hampir tenggelam di ujung langit. Lin Wanxin tahu. Aku memberinya kesempatan. Kukira dia akan segera menyeka air matanya, tapi dia malah berkata dengan mata merah. "Aku tahu, di hatimu selalu kau pikir aku menyukai Wang Ziteng. Di kehidupan sebelumnya pun, di kehidupan ini pun. Tapi kau salah. Sangat salah. Aku tidak pernah bilang aku suka Wang Ziteng. Aku juga tidak tahu dari siapa kau mendengarnya. Aku dan Wang Ziteng tumbuh bersama sejak kecil. Benar, tapi siapa bilang kalau tumbuh bersama harus saling menyukai? Di awal kehidupan sebelumnya, aku tidak menyukaimu, karena aku tidak ingin menjadi alat perjodohan bisnis ayahku. Jadi aku selalu menunjukkan wajah masam padamu. Tapi setelah aku hamil, bukankah kau sadar aku jadi lebih baik padamu? Saat kau minta cerai, aku tidak setuju. Aku ini perempuan, aku keras kepala, apa kau tidak lihat? Alasanku berkata begitu adalah karena perlahan aku mulai menyukaimu. Di kehidupan sebelumnya, perusahaan kita berdua membuatku tertekan. Sesekali aku harus menyempatkan diri pergi ke luar negeri untuk bermain biola. Sungguh lelah, aku tahu kau baik padaku. Tapi setiap kali pulang dengan letih, aku hanya ingin berbaring dan istirahat. Dan sungguh, aku tidak suka barang-barang branded seperti tas dan perhiasan mewah. Apa kau tidak sadar, cincin dan gelang yang kupakai adalah yang kau belikan saat pertama kali mengajakku jalan? Begitu dia berkata. Aku tiba-tiba teringat. Meskipun keluarga kita kaya raya, dia tidak pernah memakai perhiasan mahal yang kubelikan. Dia selalu memakai yang kubelikan saat pertama kali di pedagang kaki lima. Melihatku tertegun, dia melanjutkan, selama puluhan tahun perlahan bersama. Bahkan gunung es pun bisa mencair, apalagi kau yang begitu baik padaku. Saat kau diambang kematian di kehidupan sebelumnya, kau bertanya apa aku pernah mencintaimu. Waktu itu aku ragu-ragu, tapi keraguan itu bukan karena aku tidak mencintaimu. Aku tidak pandai berekspresi, sejak dulu sampai tua pun aku keras kepala. Waktu itu aku sedang berpikir bagaimana merangkai kata. Tapi kau, saat dia berbicara. Lin Wanxin menangis, terus mengulurkan tangannya, memukuliku tidak terlalu keras. "Siapa suruh kamu mati begitu cepat, tanpa izinku? Bagaimana kau berani mati? Aku bahkan belum sempat mengatakannya, kau sudah mati. Waktu itu aku ingin berkata kepadamu, aku mencintaimu, sungguh sangat mencintaimu. Sungguh lelah, aku tahu kau baik padaku, tapi setiap kali pulang dengan letih. Aku hanya ingin berbaring dan istirahat. Dan sungguh, aku tidak suka barang-barang branded seperti tas dan perhiasan mewah. Apa kau tidak sadar, cincin dan gelang yang kupakai adalah yang kau belikan saat pertama kali mengajakku jalan?" Begitu dia berkata. Aku tiba-tiba teringat. Meskipun keluarga kita kaya raya, dia tidak pernah memakai perhiasan mahal yang kubelikan. Dia selalu memakai yang kubelikan saat pertama kali di pedagang kaki lima. Melihatku tertegun, dia melanjutkan, selama puluhan tahun perlahan bersama. Bahkan gunung es pun bisa mencair, apalagi kau yang begitu baik padaku. Saat kau diambang kematian di kehidupan sebelumnya. Aku pernah bertanya apa aku tidak mencintaimu? Waktu itu aku ragu-ragu, tapi keraguan itu bukan karena aku tidak mencintaimu. Aku tidak pandai berekspresi, sejak dulu sampai tua pun aku keras kepala. Waktu itu aku sedang berpikir bagaimana merangkai kata, tapi kau, saat dia berbicara. Lin Wanxin menangis, terus mengulurkan tangannya, memukuliku tidak terlalu keras. "Siapa suruh kamu mati begitu cepat, tanpa izinku? Bagaimana kau berani mati?"
Aku bahkan belum sempat mengatakannya, kau sudah mati. Waktu itu aku ingin berkata kepadamu, aku mencintaimu, sungguh sangat mencintaimu. Aku, Lin Wanxin, mencintaimu, Chen Ye. Kamu benar-benar pergi hari itu. Aku menangis sepanjang malam, menangis sampai tertidur, dan saat aku terbangun lagi, aku sadar aku kembali ke masa lalu. Dalam hidup ini, aku tidak akan membiarkanmu mencariku. Aku akan mencarimu sendiri. Tapi kau, brengsek, malah membentak dan meneriakiku, bersikap begitu dingin padaku. Baru setelah bermain basket hari itu aku tahu, kau juga kembali ke masa lalu. Aku tahu, di kehidupan sebelumnya, demi aku. Kau sangat lelah, tapi apakah aku tidak lelah? Aku melahirkan 2 putra untukmu. 2 putri, dan sekaligus membantumu mengelola perusahaan keluarga Chen. Tidakkah kau bisa mengerti aku? Katanya sambil menerjang kepelukanku dan menangis terseduh-seduh. Mendengar ceritanya, aku perlahan mengingat kembali kehidupan masa laluku. Meskipun dia selalu bersikap dingin padaku, dia sangat peduli pada keluarga. Saat keluarga Chen menjadi besar, dia juga tidak lupa membantu. Kecuali perlakuan buruknya padaku. Semuanya tampak baik-baik saja. Melihat Lin Wanxin yang tak henti menangis di pelukanku, aku menghela napas. Tanganku tetap di punggungnya, menepuknya agar tenang. Setelah beberapa saat dia merasa lebih baik, dia mengangkat kepalaku dan berkata, "Yang tadi di hotel, tidak seperti yang kau pikirkan. Kakek nenek Wang Ziteng datang dari kota. Karena rumah tidak cukup muat, aku membawa mereka ke hotel untuk menginap. Wang Ziteng hanya ikut denganku. Lagi pula, aku dan Wang Ziteng selama ini hanya teman biasa. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Tapi tidak pernah ada perasaan cinta. Wang Ziteng juga hanya menganggapku kakak. Jika tidak percaya, kau bisa ikut aku pulang kampung sekarang. Teman-temanku di kampung, orang tuaku juga tahu. Di kehidupan sebelumnya, aku pernah mendengar orang lain bilang, orang tuanya yang memisahkannya dengan teman masa kecilnya, dan memaksanya menikah denganku. Tapi aku tidak pernah memeriksa atau bertanya. Ini juga menjadi beban besar bagiku. Melihat aku ragu-ragu, Lin Wanxin mengeluarkan ponsel, menelepon, dan berteriak ke telepon. "Segera kemari." Wang Ziteng dari balik tong sampah tidak jauh, berlari kecil mendekat. "Aku, Kak Wanxin." Lin Wanxin langsung memelukku dan mendeklarasikan kepemilikan, "Panggil kakak ipar." Dia langsung memanggilku, kakak ipar." Kemudian setelah penjelasan Wang Ziteng, barulah aku tahu. Orang tuanya jarang mengurusnya. Jika bukan karena Lin Wanxin, Wang Ziteng sekarang bukan hanya pemuda nakal, melainkan preman jalanan. Dan Wang Ziteng punya seseorang yang disukai, yaitu putri pemilik sebuah KTV. Usianya sama dengannya, mereka berjanji akan menikah saat usia cukup. Barulah aku mengerti. Di kehidupan sebelumnya, saat Wang Ziteng menikah, Lin Wanxin mengajakku pergi. Saat itu aku masih ngambek dan tidak pergi. Dan yang menikah adalah putri pemilik KTV itu. Ternyata dari awal dia sudah punya gadis yang disukai. Karena pemilik KTV awalnya tidak setuju putrinya bergaul dengan Wang Ziteng. Yang dianggap tidak serius, selalu menghalangi. Jadi kemudian Wang Ziteng kembali sekolah dan lulus dari universitas biasa. Pemilik KTV baru setuju. Setelah semuanya jelas, rasanya sumbatan di dadaku hilang. Dan matahari pun terbenam saat itu. Lin Wanxin menatapku dengan serius. Dalam hidup ini, aku tidak akan menyentuh biola lagi. Aku hanya ingin mewujudkan keinginan ayah. Membuat kosmetik ibu mendunia. Chen Ye, bisakah kau memberiku kesempatan ini? Aku merasa sangat lega. Aku mengangkat kotak abu ibuku dan langsung berjalan menuju hotel. Melihat Lin Wanxin tidak mengikutiku, aku menoleh ke belakang. Dia berdiri tegak di tempat, menatapku lurus. Aku berteriak, "Ayo, ke kamar. Di luar malam dingin, jangan sampai kau masuk angin." Lin Wanxin wajahnya memerah, langsung berlari meraih lenganku, dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Sementara Wang Ziteng, dengan langkah kecil, mendekat, Kak Wanxin, kakak ipar, aku tidak bisa memesan kamar. Kalian punya kamar. Bisa aku numpang? Tidak jauh ada kolong jembatan, bisa untuk sementara. Malam ini adalah malam terpenting bagiku dan kakak iparmu. Aku tidak bisa mengurusmu." Setelah berkata, Lin Wanxin buru-buru mengejarku ke hotel. Beberapa bulan kemudian, aku tersenyum melihat 2 lembar surat penerimaan di tanganku. Universitas favorit tidak berhasil. Hanya lulus universitas biasa yang standar. Lagi pula hanya ada waktu 3 bulan untuk belajar. Meskipun aku orang yang kembali ke masa lalu, tetap tidak bisa. Ini berkat bantuan Lin Wanxin di waktu terakhir, kalau tidak paling hanya universitas tingkat 2. Dan Lin Wanxin, di waktu terakhir ini, menjalin hubungan manis denganku, suasana hati dan kondisinya baik. Malah memilih untuk pergi ke universitas yang sama denganku. Lin Wanxin di sampingku, mencium pipiku sambil tersenyum. "Dalam hidup ini, aku akan melahirkan lebih banyak lagi untukmu."